Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Mork yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Martinez yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat ia sedang memilih barang belanjaan, tiba-tiba Martinez mendapatkan telepon dari pacarnya yang bernama Jane yang menanyakan tentang kabar dari Martinez. Martinez pun langsung menjawab bahwa dirinya sedang di supermarket untuk berbelanja kebutuhannya sehari-hari. Setelah selesai video callan, Martinez secara diam-diam menyembunyikan pisau cukur di balik celananya. Ketika ingin pulang dari supermarket, Martinez secara tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Jorgito. Jorgito pun merasa sangat takjub sekaligus terkesan melihat mobil mewah milik Martinez. Martinez pun langsung menyombongkan diri dengan cara memamerkan mobilnya itu, berbeda dengan Jorgito yang hanya memiliki mobil biasa saja. Saat Jorgito pergi, ternyata mobil yang ia pamerkan itu bukanlah miliknya, melainkan mobil orang lain. Mobil asli milik Martinez berada di sebelah mobil tersebut. Saat menghidupkan mobilnya pun sangat sulit untuk dihidupkan. Setelah mesinnya hidup, Martinez langsung segera pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Martinez mendapatkan pesan dari pacarnya yaitu Jane yang menyuruhnya ke rumah Jane karena Jane ingin melakukan mantap-mantap. Mendengar kalau Jane ingin mantap-mantap, Martinez segera memutarbalikkan mobil dan langsung menuju ke rumah dari Jane. Karena pikirannya tidak fokus, Martinez secara tidak sengaja menabrak seseorang hingga orang tersebut meninggal dunia. Sadar kalau Martinez telah membunuh seseorang, akhirnya Martinez memutuskan untuk kembali ke rumah dan tidak jadi ke rumah Jane. Akibat tabrakannya menewaskan seseorang, membuat Martinez kepikiran terus-menerus sehingga Martinez kesulitan untuk tidur. Saat terbangun, lampu rumah Martinez berkedip-kedip dengan sendirinya dan tak lama kemudian HP Martinez mulai berdering. Ketika telepon itu diangkat, ternyata bosnya telah menelpon dan bosnya menyuruh Martinez untuk menjaga shift malam di sebuah rumah sakit. Mendengar perintah tersebut, Martinez mulai bersiap-siap untuk pergi ke tempat kerja. Sesampai di sana, terdapat salah satu karyawan yang bekerja di sana bernama Anibal yang mulai mengantar Martinez menuju kamar mayat. Yo les cuido, les visto, yo les doy de comer. Di kamar mayat terdapat salah satu mayat yang tergeletak. Anibal langsung menjelaskan bahwa orang itu meninggal karena tertabrak. Polisi sudah menginvestigasi kejadian, namun sayangnya pelaku penabrakan berhasil kabur begitu saja. Pada awalnya Martinez berpikiran kalau itu adalah orang yang tadi ia tabrak. Akan tetapi ia tidak berani menceritakan hal itu pada Anibal. Anibal langsung mengantarkan Martinez ke kantornya dan di sana terdapat monitor CCTV yang memantau berbagai ruangan. Martinez diminta untuk memeriksa CCTV secara berkala. Saat tengah bersantai, tiba-tiba Martinez mendapatkan telepon dari pacarnya yaitu Jane. Jane marah-marah pada Martinez karena dia tidak mau datang ke sini padahal ia sudah menunggunya sejak lama. Martinez pun meminta maaf pada Jane dan mengatakan kalau bosnya menyuruhnya untuk bekerja si malam di sebuah rumah sakit. Oleh karena itu, Jane menjadi marah dan langsung menutup teleponnya. Di sana ia secara tidak sengaja melihat pintu kamar mayat terbuka dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, Martinez langsung turun tangan untuk pergi ke kamar mayat. Anehnya di sana pintunya masih terkunci rapat-rapat. Merasa sangat penasaran, Martinez memutuskan untuk masuk ke dalam kamar mayat. Baru saja masuk, pintunya perlahan bergerak dengan sendirinya. Karena merasa sedikit ngantuk, Martinez langsung membuat kopi terlebih dahulu. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana gelas minuman Martinez terpental jauh. Awalnya Martinez merasa bingung kenapa gelas tersebut bisa jatuh. Namun Martinez lebih memilih menghiraukannya dan melanjutkan tugasnya untuk berjaga di rumah sakit itu. Baru beberapa menit duduk, Martinez melihat ada seorang pria yang berdiam diri tepat di depan kamar mayat. Oleh sebab itu, Martinez langsung turun tangan dari sana. Martinez bertemu dengan pria misterius yang kita sebut saja sebagai John. Martinez menyuruh John untuk segera pergi dari tempat ini dan dengan terpaksa John pergi dari tempat itu.
Karena sedang gabut, Martinez mulai berselfie dengan membawa senjata. Tapi saat menjapret fotonya, Martinez melihat ada sosok yang muncul di atas kepala Martinez. Sontak hal tersebut membuat Martinez menjadi sangat-sangat bingung dengan apa yang terjadi. Di saat yang sama, Martinez lagi dan lagi melihat John yang berusaha untuk masuk ke dalam kamar mayat. Martinez mulai mengejar John, tapi sayangnya John berhasil kabur begitu saja. Setelah John kabur, Martinez memutuskan untuk mengecek ke dalam kamar mayat dan di sana ia sangat terkejut karena satu-satunya mayat yang ada di kamar itu menghilang begitu saja. Hanya menyisakan kain penutup mayat. Di saat yang sama pula, pintu kamar mayat itu tertutup dengan sendirinya dan Martinez tidak bisa membukanya sama sekali. Sadar kalau Martinez terkunci, ia mencoba untuk keluar lewat jendela kecil yang ada di sana. Namun lampu di ruangan itu tiba-tiba saja padam yang membuat Martinez sedikit ketakutan. Berkali-kali ia mencoba menghidupkan lampunya tetapi semua itu percuma saja. Tidak hanya itu saja, air keran yang ada di kamar mayat satu persatu mulai hidup. Martinez langsung mematikan seluruh keran yang ada di tempat itu dan tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika diangkat tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Merasa kalau ada yang tidak beres, Martinez mencoba menelpon teman kerjanya untuk datang kemari. Namun sayangnya ia tidak memiliki pulsa untuk menelpon temannya. Di depan mata Martinez, ia melihat bayangan hitam yang mulai membuka jendela satu persatu. Ketika mengintip di salah satu jendela, Martinez dikagetkan dengan kehadiran John. Martinez meminta pertolongannya untuk membukakan pintu kamar mayat tersebut. Namun secara mendadak John menghilang begitu saja. Saat Martinez melihat ke belakang, terdapat sosok menyeramkan yang langsung mendekat ke arah Martinez. Mulai dari situ Martinez banyak sekali mendapatkan gangguan-gangguan dari sosok makhluk halus. Karena saking takutnya, Martinez memutuskan untuk bersembunyi di bawah tempat tidur mayat. Tapi lagi dan lagi ia diganggu oleh banyak makhluk halus yang membuatnya sangat-sangat ketakutan. Kemudian Martinez mendengar suara wanita. Ia mencoba mendekati wanita itu dan tiba-tiba saja seorang pria besar muncul di belakang Martinez dan langsung memukul Martinez hingga ia terpental. Saat Martinez tersadar, dari sampingnya muncul sosok wanita yang memberinya sebuah pisau. Pisau itu langsung ia gunakan untuk menusuk pria besar tersebut. Akibat tusukan tersebut membuat pria tadi langsung tumbang. Merasa sangat kesal, akhirnya Martinez bangun kembali dan mulai menusuk pria itu selama berulang-ulang kali. Tak lama kemudian Martinez pun tersadar dari tidurnya. Ternyata selama ini Martinez hanya tidur di sana selama berjam-jam dan akhirnya ia dibangunkan oleh salah satu teman kerjanya. Martinez perlahan-lahan keluar dari rumah sakit menuju mobilnya. Kemudian di sana Martinez mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika diangkat, ternyata itu adalah teman kerja Martinez yang bernama Ramon. Ramon mengatakan bahwa bos mereka sangat marah pada Martinez karena Martinez tidak bekerja. Martinez langsung mengatakan bahwa saat ini ia bertugas di rumah sakit. Ramon selaku temannya merasa sangat terkejut karena seharusnya Martinez berjaga di sebuah konstruksi bangunan, bukan rumah sakit. Ramon mengatakan siapa yang menyuruh Martinez berjaga di rumah sakit. Seketika Martinez menjadi sangat bingung dan ia kembali ke kamar mayat. Di sana Martinez mencoba membuka kain penutup mayat dan ternyata mayat tersebut merupakan Hannibal. Selama ini Hannibal yang ia temui ternyata adalah sosok hantu dan Martinez kini mengetahui bahwa yang ia tabrak di jalanan merupakan Hannibal itu sendiri. Lalu tak disangka dari belakang Martinez muncul Hannibal. Martinez yang mengetahui hal tersebut segera menghindar dari Hannibal, namun ia berhasil tertangkap oleh Hannibal dalam wujud sosok hantu. Martinez pun akhirnya tewas di ruangan tersebut. Hannibal ternyata hanya ingin membalaskan dendam atas kematiannya karena Martinez tidak mau bertanggung jawab setelah menabrak Hannibal. Hannibal yang sudah menjadi sosok hantu mulai menipu Martinez dengan menyamar sebagai bosnya dan meminta Martinez untuk pergi ke rumah sakit tempat mayat Hannibal berada. Nah, di sanalah Hannibal pun melakukan aksi balas dendam pada Martinez yang tidak mau bertanggung jawab atas kematiannya.
Sementara John yang kita lihat tadi merupakan sosok hantu yang bergentayangan di rumah sakit tersebut, dan dia dulunya merupakan seorang penjaga rumah sakit yang saat ini arwahnya sedang bergentayangan di sekitar rumah sakit tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.